Mau di save dulu atau langsung dieksekusi terserah kalian deh. Nah, kali ini aku mau bikin kue kuping gajah yang super renyah, bikinnya mudah tanpa telur, dan gak tanggung-tanggung. Ini aku mau buat sebanyak 1 kilo tepung terigu. Yuk langsung aja kita buat. Pertama kita siapkan dulu untuk santannya. Di sini aku pakai 100 ml santan instan. Kenapa aku pakai yang instan? Supaya kuenya nanti tahan lebih lama ya guys. Lalu santannya ini dilarutkan dengan air sampai santannya ini jadi 400 sampai 500 ml. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lanjut kita masukkan 1 kilo tepung terigu protein sedang. Untuk merek bebas ya, pakai merek apa aja. Selanjutnya kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. 230 gram atau 23 sendok makan gula halus. Jika pakai gula pasir, gulanya bisa di blender dulu ya sampai halus. Lalu kita masukkan 1 saset susu bubuk. Lalu tepungnya kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau udah, selanjutnya kita masukkan 200 gram margarin. Lalu kita uleni adonannya ini sambil kita masukkan santan kelapanya. Kita tuang santannya bertahap dulu ya guys, jangan langsung dituang semua, takutnya adonannya nanti terlalu lembek. Karena untuk kelembapan tepung itu berbeda-beda ya, jadi untuk santannya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kita uleni adonannya ini hingga adonannya kalis. Nah, kalau adonannya udah kalis dan bisa dibentuk kayak gini ya. Untuk santannya tadi aku jadi menggunakan 400 ml. Setelah itu kita bagi adonannya menjadi 2 bagian. Satu bagian ini sedikit lebih banyak ya guys, dan satu bagian lagi ini lebih sedikit. Nah, untuk bagian yang lebih sedikit ini kita tambahkan 60 gram atau 3 sendok makan munjung coklat bubuk. Tambahkan sedikit sisa air santannya tadi. Kita tuang secukupnya aja, lalu kita uleni adonannya dan kita tambahkan pewarna coklat agar warnanya lebih pekat ya guys. Kita ulen perlahan sampai adonannya ini tercampur merata. Nah, untuk adonan coklatnya udah jadi dan udah siap kita gunakan ya. Kemudian kita ambil secukupnya adonan putih. Kemudian adonannya ini kita pipihkan menggunakan rolling pin atau bisa juga menggunakan botol kaca atau gelas ya guys. Setelah udah pipih, kemudian kita rapikan dan kita bentuk persegi kayak gini. Kalau udah rapi, kemudian kita sisihkan sebentar. Kemudian kita ambil adonan coklat secukupnya aja. Usahakan ukurannya sama dengan adonan putih ya guys. Lalu adonan coklatnya kita pipihkan. Setelah udah pipih, kemudian kita letakkan adonan putih di atas adonan coklat. Lalu kita mal atau kita rapikan supaya lebarnya sama ya guys. Untuk permukaan mau yang putih dulu atau yang coklat terserah, sesuai selera aja. Setelah itu adonannya kita pipihkan kembali sampai tipis, untuk ketebalannya sekitar setengah cm. Nah, kalau udah menyatu dan tipis kayak gini, kemudian di atas adonan kita olesi dengan putih telur. Ini gunanya supaya adonannya yang digulung nanti menyatu dan nggak mudah lepas ya guys saat digoreng. Kalau mau dioles dengan air biasa juga bisa ya guys. Tapi kalau untuk menggunakan air biasa masih ada risiko gulungannya lepas saat digoreng karena kurang merekat dengan sempurna. Setelah selesai kita gulung, kemudian kita bungkus dengan plastik supaya permukaan adonannya ini tidak kering. Kita lakukan berulang ya cara bentuknya sampai adonannya ini habis. Ini untuk gulungannya aku buat gak terlalu gede juga ya guys, biar nanti mudah saat mengirisnya. Nah, ini sebagian adonan yang udah selesai kita gulung.
Kemudian adonannya kita masukkan ke dalam freezer dulu selama kurang lebih 30 menit supaya memudahkan kita saat mengirisnya ya, dan supaya bentuknya gak penyok-penyok saat diiris. Setelah 30 menit kita masukkan ke dalam freezer, kemudian kita keluarkan satu gulungan dulu, kemudian adonannya ini kita potong-potong atau kita iris tipis. Nah, hasilnya kayak gini ya, irisannya bisa bulat dan juga cantik. Kalau sudah selesai kita iris, kemudian kita pindahkan ke dalam loyang. Untuk adonan yang udah kita iris, jangan ditumpuk ya guys, agar tidak lengket satu sama lain. Setelah udah banyak adonan yang kita iris, lalu adonannya kita goreng dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kita goreng adonan kuping gajahnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dimasukkan ke dalam minyak, jangan langsung diaduk ya guys. Tunggu dulu sampai adonannya ini kokoh. Agar bentuk kuenya nanti tetap cantik dan gulungannya nggak mudah lepas. Kalau dirasa udah kokoh, baru nih kita bolak-balik sebentar supaya matangnya merata. Ini kuping gajahnya kita goreng sampai kuning kecoklatan. Nah, kalau udah kuning kecoklatan kayak gini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu lanjutkan menggoreng hingga adonannya ini habis ya. Nah, ini dia kue kuping gajah yang sudah mateng. Ini udah siap kita suguhkan dan kita kemas ya. Ini hasilnya cantik banget dan juga hasilnya banyak. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 kilo kuping gajah yang udah mateng. Hasilnya juga sangat renyah, enak, manisnya juga pas. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih. Lebaran nanti jangan cuma bikin isian toples yang manis-manis aja bun. Bikin isian toples yang gurih renyah ini ya. Bikinnya gampang, cuma 4 bahan aja tanpa telur, tanpa oven, tanpa mixer. Hasilnya super renyah dan beruntusan cantik kayak gini. Ini cocok banget buat isian toples lebaran, cemilan di rumah atau buat ide jualan kalian nanti. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita lelehkan dulu 100 gram atau 6 sendok makan margarin. Kita lelehkan dengan ditim dalam air panas kayak gini ya guys. Kalau udah leleh kita sisihkan terlebih dahulu dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu kita masukkan 500 gram tepung terigu. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi ya. Kemudian adonan kita aduk-aduk dulu sebentar aja. Setelah itu masukkan 200 ml air hangat, kita tuang airnya sedikit demi sedikit ya sambil diaduk-aduk. Kita uleni adonannya ini sampai tercampur merata. Untuk menguleni adonan kulit pastel gak perlu sampai kalis-kalis banget ya guys, asal udah tercampur merata itu udah cukup ya. Nah kayak gini udah cukup ya guys, adonan udah tercampur merata. Lalu kita diamkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Bisa ditutup dengan plastik wrap atau kain bersih kayak gini ya, supaya adonannya ini lebih lentur dan mudah dibentuk. Nah, setelah 30 menit adonan kita diamkan, ini adonannya udah mulai lentur ya. Sekarang saatnya kita bentuk. Kita siapkan dulu papan kerjanya, lalu kita siapkan juga untuk isiannya. Untuk isiannya aku pakai abon sapi ya guys, atau kalian mau yang manis bisa juga kok pakai meses coklat, sesuai selera kalian aja. Kemudian kita ambil secukupnya adonan, lanjut adonan ini kita pipihkan menggunakan rolling pin, atau kalian juga bisa menggunakan gelas atau botol kaca ya. Kita pipihkan sampai tipis ya guys. Kalau udah tipis, lanjut adonan kita potong bulat atau kita bentuk bulat ya. Untuk memotongnya aku menggunakan gelas loki kayak gini ya.
Lalu kita ambil potongan adonannya. Setelah itu kita beri isian abon. Lanjut adonannya kita lipat dan kita rekatkan kayak gini. Kemudian pinggirannya kita tekan-tekan dan kita pilin seperti ini ya. Ini supaya pastelnya merekat sempurna dan tidak mudah membuka kembali. Nah, hasilnya jadi lebih cantik kayak gini ya. Untuk kalian yang belum bisa mencetak kue pastel atau belum bisa memilih kue pastelnya ini, kalian bisa mencetak kue pastel mininya menggunakan cetakan mini seperti ini ya. Dan cara ini lebih cepat ya guys. Pertama, kita ambil dulu sedikit adonan, lalu adonannya ini kita pipihkan. Kalau udah pipih, kita letakkan di atas cetakan. Lalu kita beri isian dengan abon sapinya tadi ya. Kemudian kita lipat dan kita tutup seperti ini. Nah, untuk sisanya ini bisa kita ambil atau kita potong ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini pastelnya udah selesai aku cetak semua. Hasilnya seperti ini, cantik-cantik dan hasilnya sama rata ya. Dan ini siap kita goreng. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak goreng dan ini minyaknya sudah panas ya. Lalu kita masukkan pastel mininya. Goreng menggunakan api kecil ya guys, supaya kue pastelnya ini kering sampai ke dalam dan bisa awet renyah tahan lama ya. Kita goreng hingga pastel mininya ini mateng dan menjadi kuning kecoklatan. Kalau udah coklat seperti ini kita angkat dan kita tiriskan. Goreng semua pastelnya hingga selesai ya. Nah, sedikit tips buat kalian, kalau ingin mendapatkan kulit pastel yang tidak terlalu beruntusan, kalian bisa goreng ke dalam minyak yang nggak terlalu panas ya. Nah, ini dia pastel mini isi abonnya yang sudah jadi dan sudah selesai kita goreng semua ya. Ini enak banget, kulitnya crunchy, crispy, dalamnya enak dan hasilnya banyak banget. Nah, mudah banget kan cara buatnya? Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Di video kali ini aku akan berbagi resep kue keciput yang renyah banget ya. Hasilnya ini cantik. Kue keciputnya ini tahan berbulan-bulan karena resep ini tanpa menggunakan santan dan juga air kapur sirih. Bikinnya juga sangat mudah, gak perlu ribet lagi harus pulung satu persatu. Aku juga akan berbagi tips agar biji-bijiannya ini tidak mudah rontok ya. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk. Kemudian kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan 130 gram atau 8 sendok makan penuh gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair, lalu kita masukkan juga 100 gram atau 6 sendok makan margarin. Untuk ukuran sendoknya ini cenderung cembung seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adonan telur ini kita aduk menggunakan whisk sampai semua bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut ya. Atau teman-teman juga bisa mengocok menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah agar hasilnya benar-benar merata ya. Setelah dirasa adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita masukkan 1 bungkus ukuran 500 gram tepung ketan. Ini kita masukkan tepungnya secara bertahap ya. Kemudian adonan kita aduk menggunakan spatula sampai semua bahan tercampur merata.
Setelah tepung sudah dimasukkan semua, kemudian kita uleni adonan menggunakan tangan. Lalu kita tuang 100 sampai 130 ml air. Karena tiap ukuran telur ini berbeda ya teman-teman. Jadi untuk airnya bisa disesuaikan saja sampai mendapatkan tekstur adonan yang kalis dan mudah dibentuk. Airnya ini kita tuang secara bertahap ya, sedikit demi sedikit sambil terus kita uleni sampai adonannya ini tercampur merata. Nah, setelah adonannya sudah tercampur merata dan kalis atau bisa dibentuk seperti ini, lalu adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 250 gram biji wijen, kemudian kita beri 3 sendok makan air, lalu kita aduk sampai merata. Ini tujuannya agar biji wijennya nanti tidak mudah rontok. Setelah itu kita pindahkan biji wijennya ke dalam loyang. Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Jika tidak ada bisa menggunakan plastik biasa ya teman-teman. Setelah itu kita lubangi di ujung plastiknya seperti ini ya. Untuk ukuran bisa disesuaikan dengan selera. Tapi jangan terlalu besar ya teman-teman, karena nanti saat digoreng keciputnya akan mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita semprotkan memanjang. Jika ingin hasilnya sama panjang bisa diukur dengan jari seperti ini ya teman-teman. Setelah sudah banyak, kemudian kita baluri dengan biji wijennya sampai merata. Setelah itu kita pindah ke dalam nampan. Lalu kita goyangkan nampannya ke kanan ke kiri seperti ini ya, agar biji wijennya nanti bisa menempel kuat ke dalam adonan tepung ya dan tidak mudah rontok. Nah, seperti ini ya hasilnya, biji wijennya seperti menyatu dengan adonannya. Jika ingin membentuk bulat, untuk caranya sama ya, untuk ujung plastiknya ini kita gunting, untuk ukuran bisa lebih besar dari lubang yang panjang tadi. Kemudian kita semprotkan adonannya ke atas seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong adonan dengan spatula atau langsung kita potong dengan jari seperti ini ya teman-teman. Keuntungan menggunakan cara ini selain bisa mempercepat pekerjaan kita, untuk hasil keciputnya nanti besarnya bisa merata. Setelah sudah banyak, kemudian kita baluri dengan biji wijen sampai merata. Kemudian kita masukkan adonan keciputnya ke dalam besek atau wadah yang berlubang ya. Lalu kita ayak adonan memutar sebentar saja atau sampai keciputnya ini berbentuk bulat. Nah, seperti ini ya hasilnya, keciputnya berbentuk bulat dengan sendirinya ya. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya ini habis. Nah, setelah adonan sudah selesai kita bentuk, kemudian kita panaskan minyak goreng. Setelah minyak goreng dirasa sudah panas, kemudian kita masukkan keciputnya ke dalam penggorengan. Keciputnya jangan langsung kita aduk ya, kita tunggu dulu sampai keciputnya ini mengapung semua. Goreng keciputnya menggunakan api sedang cenderung kecil, agar keciputnya ini matang dan keringnya merata sampai ke dalam. Setelah sudah mengapung seperti ini, sesekali kita aduk-aduk. Keciputnya ini kita goreng sampai matang atau sampai warnanya kuning kecoklatan. Setelah keciput sudah kuning kecoklatan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Lalu kita lanjutkan menggoreng sampai adonan keciputnya ini habis. Untuk cara menggoreng keciput yang panjang dan bulat ini sama saja ya teman-teman.
Nah, ini dia keciputnya yang sudah matang. Ini hasilnya cantik banget ya. Besarnya bisa merata dan untuk biji-bijiannya pun menempel dengan sempurna. Jika ingin menjual kembali, bisa dikemas menggunakan standing pouch ukuran 10 x 17 cm. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 11 piece keciput dengan berat 100 gram. Jika ingin dijual kemasan seperti ini bisa dijual dengan harga 7-8 ribu rupiah ya, atau bisa disesuaikan saja dengan modal kalian di rumah. Nah, mudah banget ya cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share resep-resep dapur Nazwa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Siapa sih yang nggak tahu dengan kue lebaran yang satu ini ya guys? Nah, kali ini aku mau buat stik bawang. Bahannya simple banget, tanpa telur, tanpa santan. Hasilnya renyah, enak, gurih, dan pastinya awet ya guys. Satu resep ini hasilnya banyak banget. Bisa nih buat ide jualan kalian. Pertama kita lelehkan dulu 200 gram margarin. Mencairkannya nggak perlu sampai mendidih ya, cukup sampai mencair aja. Kalau udah meleleh, kemudian kita sisihkan sampai dingin. Selanjutnya kita siapkan wadah, lalu kita masukkan 1 kilo tepung terigu, 2 saset penyedap rasa, 1 sendok makan garam, lalu kita masukkan juga 200 gram atau 20 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Untuk ukuran sendoknya nggak terlalu munjung-munjung banget ya guys. Lalu kita aduk dulu sampai tercampur merata. Lanjut kita masukkan 50 gram bawang putih yang udah diparut atau dihaluskan, 1 ikat daun seledri yang udah dicincang halus. Daun seledrinya ini aku beli seharga Rp2.000 ya guys. Setelah itu kita tuang margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya, sambil adonannya ini kita uleni. Lalu kita tambahkan juga air sebanyak 400-450 ml ya. Ini kita tuang airnya bertahap dulu, jangan dituang semua, takutnya nanti terlalu lembek. Karena untuk kelembapan tepung ini berbeda-beda ya, jadi kita tuangnya sedikit demi sedikit dulu. Kita ulen adonannya ini hingga kalis. Nah, kalau udah kalis kayak gini, selanjutnya adonan siap kita gilas. Kita ambil secukupnya adonan dan kita letakkan di atas papan kerja. Kita gilas adonannya ini hingga tipis. Kalau udah pipih kayak gini, lalu kita rapikan di bagian pinggirannya ya. Kalau udah, lanjut kita potong-potong memanjang membentuk stik. Untuk ukurannya bebas ya, disesuaikan aja. Nah, seperti ini ya guys hasilnya. Selanjutnya kita lanjutkan menggilas sampai sisa adonannya habis ya. Kalau udah banyak yang sudah kita bentuk kayak gini, lanjut kita panaskan minyak goreng. Kalau udah panas, kemudian stik bawangnya kita masukkan ke dalam wajan. Untuk menggorengnya, kita menggunakan api sedang aja ya, supaya matangnya merata dan tidak mudah gosong. Setelah kita masukkan adonan, jangan langsung diaduk ya guys, supaya stik bawangnya tetap lurus dan nggak terlalu banyak yang bengkok-bengkok ya. Jadi biar agak mengeras dulu, baru kita aduk. Nah, kalau udah mulai kuning kecoklatan kayak gini, stik bawangnya udah mateng, lanjut kita angkat dan kita tiriskan.
Kemudian kita lanjutkan menggoreng hingga adonan stik bawangnya habis ya guys. Nah, ini dia hasilnya yang udah selesai. Banyak banget ya. Ini aku jamin renyah, gurih, aroma bawang dan daun seledrinya wangi banget, gurih banget. Untuk satu resep ini menghasilkan 8 toples ukuran 750 ml ya guys. Nah, mudah banget kan? Semoga resep kali ini bermanfaat dan jangan lupa share resep-resep dapur Naswa di seluruh media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Modal udang 4.000 udah bisa bikin cemilan super enak. Mudah, simple, dan tentunya semua pasti suka ya guys. Resepnya bisa banget loh buat isian toples saat lebaran nanti. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Kita siapkan dulu 100 gram udang rebon, lalu udangnya ini kita cuci bersih. Kita cuci berkali-kali sambil kita remas-remas ya guys, supaya rasa asinnya berkurang. Kalau udah selesai, kita cuci bersih, lalu udang rebonnya ini kita sangrai. Kita sangrai menggunakan api kecil aja ya guys, sampai udangnya ini benar-benar kering. Nah, ini udang rebonnya udah kering. Selanjutnya kita masukkan ke dalam gelas blender. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa. Ini aku gak pakai garam ya guys, karena udang rebonnya sendiri udah asin. 2 sendok makan gula pasir. Lalu kita tambahkan juga 1 sendok makan bawang merah goreng, 1 sendok makan bawang putih goreng. Lanjut udangnya ini kita blender hingga halus. Nah, ini udang rebonnya udah halus kayak gini ya guys. Selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian kita buat untuk perekat atau lemnya ya. Ini terbuat dari tepung terigu yang dilarutkan dengan sedikit air. Untuk takarannya bebas ya guys, pokoknya airnya jangan terlalu banyak. Lalu ini aku juga sudah siapin 1 bungkus kulit lumpia. Kita pakai secukupnya aja ya guys. Lalu kita potong-potong kulit lumpianya. Kemudian ini kulit lumpianya aku lipat menjadi 2 kayak gini. Lalu ini aku gunting. Kemudian ini aku lipat kembali jadi 3 ya. Kita potong-potong kulit lumpianya, jangan langsung banyak ya guys, secukupnya aja, biar kulit lumpianya nanti nggak kering. Kalaupun mau langsung dipotong banyak, bisa disimpan kembali dalam plastiknya ya guys, supaya kulit lumpianya tetap lembab. Nah, jadinya 1 lembar kulit lumpia ini jadi 6 bagian. Kalau mau hasil yang agak besar, bisa dilipat jadi 2 aja ya guys. Lalu kita ambil 1 potong kulit lumpia, lanjut kita beri isian. Lalu kita gulung ujungnya kayak gini, kemudian kita lipat di kedua sisinya ya. Setelah itu ujung kulit kita beri perekat kayak gini. Nah, mudah banget ya. Kita coba lagi. Ambil 1 potong kulit lumpia, lalu kita beri isian. Lanjut kita gulung sedikit ya di atasnya. Kemudian kita lipat di kedua sisi kulit lumpianya. Dan di ujung kulitnya kita beri perekat, lalu kita gulung-gulung lagi kayak gini. Ini kita lakukan hingga selesai ya guys. Nah, ini untuk sumpianya sudah selesai kita bentuk semua dan siap kita goreng. Nah, ini aku goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya guys. Jangan pakai api besar, nanti sumpianya jadi cepat gosong.
Nah, ini udah kecoklatan, lanjut kita angkat dan kita tiriskan. Sekarang kita goreng lagi sampai sumpianya ini habis. Nah, ini dia hasil sumpia udang yang udah mateng ya. Ini rasanya enak dan bikinnya mudah banget. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.